Lengket-lengket itu adalah namanya kolestrum, di mana kolestrum itu untuk stamina pada si anak kambing tersebut, untuk menghindarin kambing itu lumpuh atau hal-hal yang lainnya. Jadi biasanya air susu yang ada di induk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Somad di channel Akmal Farm 99, dimana video kali ini adalah requestan dari teman-teman dan banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai kambing pasca melahirkan. Jadi banyak yang pertanyaan dari teman-teman ini cara merawat kambing dari sebelum melahirkan sampai melahirkan untuk anak dan induknya itu selamat kambingnya. Teman-teman jangan sampai video ini di skip agar teman-teman bisa memahaminya. Jadi kebetulan ini di saat musim hujan, saya dudukan requestan ini karena saya takut kambingnya teman-teman yang khususnya yang masih pemula, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perbedaan di saat musim hujan dan di saat musim kemarau itu berbeda. Jadi risiko untuk kambing yang melahirkan itu risikonya paling tertinggi yaitu di saat musim hujan. Karena apa? Biasanya kalau di saat musim hujan itu biasanya induk kambingnya itu di belakangnya itu atau di ekornya itu biasanya didatangin belatung, dimana ulat tersebut itu berkembang sehingga biasa terjadi pembusukan pada ekornya. Baik untuk teman-teman yang sudah banyak bertanya di WA saya dan bahkan ada yang request di kolom komentar, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesetiaan teman-teman terhadap Akmal Farm 99, dan mudah-mudahan penonton dimanapun yang berada semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan sukses dalam beternak kambingnya. Baik untuk teman-teman, yang pertama yang harus disiapkan sama teman-teman di saat kambing mau melahirkan, 1 minggu sebelum melahirkan, kalau misalnya teman-teman itu tidak tahu kapan kambingnya itu akan melahirkan, dan bisa teman-teman melihat dari ciri-cirinya. Biasanya kalau perut itu sudah tergantung ke bawah dan di pangkal ekornya itu masuk, dipegang. Ini kan misal contoh pangkal ekor, nah ini dipegang di sininya, ini di ujung sininya, ini ujung ekor, dan ini di pangkalnya dipegang begini mau tembus, itu berarti sudah detik-detik kambingnya mau melahirkan. Dan buat teman-teman yang sudah mempunyai contoh ciri-ciri seperti itu, langkah pertama teman-teman disuntik terlebih dahulu kambingnya. Karena apa? Di saat nanti kambing itu melahirkan itu tidak kekurangan dengan tenaga. Disuntik terserah teman-teman mau menyuntik vitamin jenis apa, cuman kalau saya dari dulu biasa menyuntik vitamin B kompleks kalau untuk kambing yang seperti itu. Dan setelah itu teman-teman berikanlah hijauan, yang hijauan dimana hijauan tersebut supaya untuk mempermudahkan kambing itu melahirkan. Hijauannya itu adalah jenis randu atau yang biasa disebut daun kapuk. Itu diberikan terlebih dahulu pada kambingnya sehingga di saat kambing itu mau melahirkan kurang 3 hari atau 4 hari itu berikan terus hijauan itu agar nanti di saat melahirkannya itu gampang. Setelah melahirkan, langkah pertama yang harus ditolong sama teman-teman yaitu anak kambing. Nah, dimana anak kambing itu si cempe kambing tersebut itu harus diambil liur-liur yang ada di mulutnya. Itu masukin tangan seperti ini, baru tarik sampai bersih. Dan setelah itu hidung itu harus dikeluarkan, dipencet begini terus ditarik, itu guna untuk si kambing tersebut nanti kalau sudah besar dia tidak mudah sesak nafas, dia tidak mudah ngos-ngosan. Contohnya sama dengan anak kecil di saat baru melahirkan, biasanya kan mulut itu disedot cairannya.
Nah, pengaruhnya seperti itu. Dan setelah itu, teman-teman harus melangkah yang berikutnya, yaitu melangkah ke induknya, di mana induk kambing tersebut harus diberikan minuman ramuan khusus, di mana ramuan tersebut itu yang biasa dipakai peternak-peternak pada zaman dahulu, atau yang biasa dipakai peternak tradisional, di mana ramuan tersebut berupa gula merah dan asam jawa dan garam sedikit dan penambahan kunyit sedikit, dan dikasih air hangat. Air hangat direbus terlebih dahulu. Setelah itu baru diberikan gula merah, diberikan asam jawa yang warnanya hitam. Nah, lalu diberikan garam sedikit untuk penyedap rasa atau pengganti mineral, dan dikasih kunyit sedikit. Yang pertama, teman-teman ini harus catat, untuk menangani indukan kambing yang pasca melahirkan, agar kambingnya itu tetap pulih, si induk kambing tersebut yang dulunya loyo dan lemas, agar dia cepat pulih. Gula merah membantu untuk menghangatkan si badan kambing, dan asam jawa berguna untuk memulihkan stamina yang loyo menjadi dia lebih segar lagi. Dan kunyit adalah berfungsi untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam perut tersebut, di dalam perut si kambing tersebut. Nih teman-teman, harus penting ini. Yang keempatnya yaitu garam. Garam itu adalah bersifat untuk nomor satu penyedap rasa, dan yang kedua untuk pengganti mineral. Nah, setelah itu langkah selanjutnya lagi yaitu penanganan terhadap cempe kembali. Di mana si cempe tersebut, nah itu pengelapan terlebih dahulu, pengelapan si anak kambing tersebut atau si cempe tersebut. Dan setelah itu teman-teman, setelah dielap kambingnya, setelah bersih, teman-teman itu harus menuju ke tali pusar. Lari ke pusarnya. Pusar yaitu harus diberikan kunyit, di mana kunyit tersebut bisa kita tumbuk sampai halus. Setelah halus baru kita usapin di pusarnya tersebut, ditarik ke bawah. Ini kan contoh kambing, dan di sini misalnya ini pusar, lari ke bawah, ini pusar. Teman-teman harus pakai jari-jari seperti ini. Ini dipencetkan begini, dipencet-pencet sambil lari ke bawah, dibeginikan terus hingga merata, termasuk yang di pangkal-pangkal sininya. Kunyit adalah yang seperti saya bilang barusan, yaitu menghindarin bakteri-bakteri agar pusar si cempe tersebut cepat kering dan tidak ada bakteri di pusar si cempe tersebut. Nah, kenapa harus diberikan kunyit, di parutan kunyit atau tumbukan kunyit? Kunyit adalah untuk menghindarin kambing titanus, untuk menghindarin si anak kambing tersebut terkena titanus. Di mana titanus tersebut pada cempe yaitu biasa tidak terjadi melahirkan sekarang, nanti seminggu baru kena atau 2 minggu. Itu sampai 4 bulanan teman-teman. Itu sampai 4 bulan. Ini pasti terjadi pada teman-teman peternak yang lain. Pasti ada yang mengalami seperti ini. Biasa kambing, anak kambingnya itu dia kaku, kakinya kaku, dia kayak model kejang-kejang. Itu yang disebut titanus. Nah, di dalam bahasa hewannya yaitu terkena titanus. Dan untuk menghindari yang seperti itu, termasuk di saat musim hujan ini, karena banyak kotoran-kotoran atau basah di kandang, sehingga menempel di pusar tersebut, sehingga si pusar tersebut kotor dan menyerap ke dalam perut. Karena serapan ke dalam perut itu adalah menyerap ke semua tubuhnya, hingga terjadinya kambing tersebut titanus. Jadi buat teman-teman, untuk
mengantisipasi seperti itu, kejadian seperti itu setelah melahirkan, teman-teman berikan kunyit. Kalau misalnya teman-teman sibuk cari kunyit tidak dapat, bisa teman-teman pakai kunyit yang bubuk, biasanya ada di toko-toko sayur itu banyak. Atau yang biasanya di Paklek, di abang-abang yang di keliling-keliling naik motor itu di situ pasti ada. Yaitu harus diberikan kunyit. Langkah berikutnya yaitu pemberian susu pada si cempe kambing, dimana cempe tersebut harus diberikan susu dari induknya. Yang pertama dari induknya, usahakan induk kambing itu kan biasanya baru melahirkan itu kan ambing susunya itu kan keluar cairan itu kan yang lengket warna kuning. Nah, yang lengket itu diberikan terlebih dahulu, jangan dibuang, jangan diperas, harus diberikan pada si anak kambing tersebut, jangan dibuang yang lengket-lengket. Lengket-lengket itu adalah namanya kolestrum, dimana kolestrum itu untuk stamina pada si anak kambing tersebut. Jadi biasanya air susu yang ada di induk kambing itu pertama habis melahirkan itu kan biasanya lengket, itu kalau bisa jangan dibuang, langsung diberikan pada anak kambingnya agar si anak kambing tersebut mendapatkan kolestrum dari induknya sehingga pertumbuhannya lebih cepat maksimal. Dan langkah berikutnya teman-teman yaitu perawatan pada si induk terakhir. Ini yang terakhir, ini bisa dilakukan setelah besoknya, tidak apa-apa, diberikan pada besok harinya itu tidak apa-apa, yaitu di induk kambing kalau sudah bersih, usahakan sudah selesai bersih kambingnya itu, sudah tidak keluar cairan lagi dari kemaluannya, yaitu dimandikan atau diberikan. Kalau misalnya masih keluar cairan di sekitar ekor, di bulu-bulu sekitar ekor atau di kemaluannya itu, di pinggir-pinggir kemaluannya dan di ekornya itu diberikan minyak caplang, minyak kayu putih yang namanya caplang itu diolesin, itu untuk menghindarin lalat. Biasa lalat tersebut dia lalat yang biru besar, yang agak besar, yang warna biru itu biasanya membawa ulat kecil-kecil, itu ditempelkan di situ, dan dia misalnya ditempelkan pada hari ini, 2 hari kemudian itu langsung besar-besar teman-teman dan memakan pada daging, sehingga biasa yang paling disinggapin sama lalat itu yaitu di sekitaran ekornya, sehingga ekornya itu bolong. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya cara mengobatinya itu sangat susah karena sudah diobatin, terkadang masih digaruk-garukin sama induknya atau digosok-gosokin di dinding, biasanya seperti itu teman-teman. Dan kalau bisa dimandikan untuk menghindarin si lalat tersebut menghinggap sehingga memberikan ulat pada si induk kambing tersebut. Nah, itu penting buat teman-teman ya. Dan mudah-mudahan atas pemberian video dari saya ini, pembuatan video dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman sehingga teman-teman bisa berhati-hati. Kalau teman-teman yang sudah profesional mungkin sudah tahu cara seperti itu untuk menghindarin terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini mungkin khusus teman-teman yang peternak pemula yang masih belum tahu tentang mengenai seperti ini. Jadi buat teman-teman mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, yaitu datang dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar yaitu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing dan cara pemeliharaan kambing yang benar dari channel Kandang Akmal Farm 99. Dan mungkin itu aja teman-teman mengenai videonya, dan Allahul Mawafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak.